Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adiram Channel Tutorial. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat, daya, kesehatan, rezeki yang lancar, halal dan barokah. Tentunya selalu diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat video tutorial lagi, yaitu cara memperbaiki riwayat pendidikan di aplikasi Dapodik versi 2024.a ya teman-teman. Karena untuk riwayat pendidikan di Dapodik ini ada yang salah dan perlu diperbaiki. Nah, sebelum tutorial ini dimulai, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru menonton video ini, jangan lupa dukung dan support terus channel ini biar tambah maju dan berkembang lagi, yaitu dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe ini sangat gratis, tidak dipungut biaya. Jadi bagi teman-teman yang belum, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Tentunya bagikan ke teman, saudara, kerabat, dan medsos kalian, dan aktifkan terus ikon tanda loncengnya biar nanti tahu informasi-informasi atau video-video berikut dari saya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja cara memperbaiki riwayat pendidikan untuk jenjang D4 atau S1 ya teman-teman. Nah, karena di sini perlu perbaikan di aplikasi Dapodik ini, jadi kita langsung saja ke video tutorialnya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasi Dapodik versi 2024.a ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek teman-teman, kita coba cek. Nah, di sini kita masuk ke GTK. Nah, kebetulan untuk yang perlu perbaikan untuk riwayat pendidikan ini adalah Tendik ya teman-teman. Tendik atau guru ini sebetulnya sama ya teman-teman. Untuk memperbaiki riwayat pendidikannya ini sama ya teman-teman. Oke, kita langsung saja coba cek di sini di Tendik. Nah, kita pilih PTK. Nah, di sini setelah itu kita pilih ubah di sini. Oke, kita pilih di sini riwayat pendidikan. Nah, di sini untuk jenjang S1-nya ini salah ya teman-teman. Ini salah. Ini harus diperbaiki ya teman-teman. Ini harus diperbaiki. Oke. Nah, di sini coba kita klik di sini. Nah, di sini ini lewat OP atau lewat admin ini tidak bisa ya teman-teman. Nah, ini tidak bisa. Nah, di sini tidak bisa. Nah, ini tidak aktif ya teman-teman. Nah, ini tidak bisa untuk memperbaiki riwayat pendidikan karena di sini ada kesalahan atau perlu perbaikan ya teman-teman. Nah, karena di sini tidak bisa, ini cara yang pertama ya teman-teman. Ini cara yang pertama, ini lewat OP atau admin ini tidak bisa ya, lewat admin Dapodik ini tidak bisa. Nah, di sini tidak aktif. Oke, untuk yang kedua kita coba ke ini, keluar dulu. Kita coba ke pengetahuan teman-teman. Kita pilih ke pengetahuan. Kita pilih tukar untuk masukkan kodenya. Ini untuk isikan untuk PTK tersebut. Setelah itu kita pilih tukar. Oke, sekarang kita pilih GTK, kita pilih Tendik. Nah, di sini kita pilih ubah. Kita masuk di riwayat pendidikan. Nah, di sini ya teman-teman, di sini untuk riwayat S1-nya di sini. Nah, di sini coba kita klik. Nah, di sini bisa ya. Ini aktif ya teman-teman. Kita aktif, coba kita isikan untuk bidang studinya. Nah, ini untuk bidang studi ilmu perpustakaan. Nah, untuk jenjang pendidikan, nah di sini sebelum isi kita coba cek di sini. Nah, di sini untuk bidang studi ini jurusan pada jenjang pendidikan PTK. Nah, di sini untuk pendidikan usia dini, dasar dan menengah.
diisi dengan opsi umum ya teman-teman. Lalu untuk jenjang pendidikan, ini jenjang pendidikan PTK. Lalu untuk gelar diboleh pada jenjang pendidikan PTK. Nah, diisi pendidikan tersebut telah selesai ditempuh, kosongan jika pendidikan belum selesai ya teman-teman di sini. Nah, di sini lalu untuk satuan pendidikan formal, nah ini satuan pendidikan PTK apabila belum lulus sesuai nomenklatur yang berlaku saat ini, apabila telah lulus sesuai dengan nomenklatur yang tercantum pada ijazah, apabila nama satuan pendidikan terlalu panjang sehingga ada bagian yang tidak dapat termuat atau terpotong, dapat disingkat dengan memperhatikan kesesuaian nama. Contoh seperti ini ya teman-teman, lah contoh seperti ini. Lalu untuk fakultas, nah di sini untuk fakultas seperti contoh di sini. Nah, di sini bisa dibaca dan dipahami ya teman-teman. Untuk pendidikan, ini pendidikan yang ditempuh, nah ini bisa dibaca. Lalu untuk tahun masuk dan tahun lulus, ini harusnya sudah mengerti ya teman-teman. Untuk NIM, NISN atau NIM, nah di sini bisa diisi. Lalu masih studi atau kuliah semester, nah ini juga diisi teman-teman. Ini bisa dibaca dan dipahami ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu kita tutup. Nah, kita isikan di sini. Nah, ini untuk jenjangnya 1. Lalu untuk gelarnya, isikan untuk gelarnya teman-teman. Sarjana ilmu perpustakaan, nah kita isikan. Lalu untuk satuan pendidikan, nah di sini untuk satuan pendidikan kita isikan. Lalu untuk nama fakultasnya, nah di sini untuk pendidikan tidak. Lalu untuk tahun masuknya, lalu tahun lulusnya. Nah, di sini untuk NIM-nya kita isikan untuk NIM-nya. Selanjutnya masih studi atau kuliah, ini sudah tidak. Lalu untuk semester, nah ini kosongi. Lalu untuk IPK, nah kita isikan. Nah, jika sudah terisi semuanya, kita simpan ya teman-teman. Kita simpan di sini. Ini bisa atau tidak ya. Ini karena untuk pengisiannya di sini aktif. Nah, bisa diedit. Tapi untuk disimpan ini bisa atau tidak kita coba dulu ya teman-teman. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Di sini disimpan tidak bisa. Nah, ini ada informasi perubahan data riwayat pendidikan formal dengan kualifikasi D4 atau S1 hanya dapat dilakukan di aplikasi individual GTK ya teman-teman. Nah, di sini jadi ini tidak bisa ya teman-teman. Ini tidak bisa. Ini di admin Dapodik juga tidak bisa. Ini pakai akses tukar juga tidak bisa ya teman-teman. Nah, agar bisa untuk perbaikan atau untuk mengedit, gimana caranya? Oke, sekarang kita langsung saja kita masuk ke ptk.datadik.kemendikbud.go.id ya teman-teman. Kita masuk ke ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya teman-teman. Ini untuk yang cara 3 ya teman-teman. Ini yang cara ketiga. Kita masuk ke sini ya teman-teman. Oke, kita buka tab baru ya teman-teman. Kita buka tab baru di sini. Nah, di sini kita masuk dapo.kemendikbud.go.id ya teman-teman. Oke, setelah itu kita coba pilih di sini. Kita pilih individual di sini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih login di sini. Di sini ya teman-teman. Di sini apabila lupa untuk akunnya, apabila lupa ini bisa minta ke operator Dapodik atau admin Dapodik ya teman-teman. Ini apabila lupa tidak bisa masuk teman-teman. Nah, di sini jika tidak lupa ini bisa langsung masuk, tapi apabila lupa ini bisa menghubungi admin Dapodik atau operator Dapodik ya teman-teman di sini. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah bisa masuk ya teman-teman. Ini sudah bisa masuk di ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya teman-teman. Nah, di sini oke, setelah itu kita masuk ke sini ke wilayah pendidikan.
Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada perbaikan ya, teman-teman. Ini ada perbaikan. Ini harus diperbaiki karena ini masih ada yang belum sesuai ya, teman-teman. Untuk S1-nya ada yang belum sesuai di sini. Nah, ini. Nah, ini di sini coba diklik di pensil ini tidak bisa diperbaiki lewat sini ya, teman-teman. Nah, ini cuma ada tahun masuk dan tahun lulus. Setelah itu ada update di sini. Ini tidak bisa ya, teman-teman. Nah, ini untuk langkah agar berhasil, teman-teman. Langkah agar berhasil untuk perbaikan riwayat pendidikan jenjang D4 atau S1, teman-teman. Nah, di sini kita ke atas. Nah, kita pilih titik 3 di sini. Kita pilih tambah riwayat ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita untuk jenjangnya. Nah, di sini kita pilih S1, lalu untuk nama perguruan tinggi kita di sini isikan. Oke, setelah itu kita pilih di sini. Nah, di sini kita pilih ya, teman-teman. Setelah itu kita pilih di sini. Oke, kita untuk fakultas kita isikan sesuai dengan yang ada di berkas, teman-teman. Lalu untuk mapelnya, bidang studinya, kita pilih yang sesuai yang ada di berkas. Nah, di sini untuk kependidikan ini tidak. Lalu untuk gelarnya kita isikan yang ada di berkas ya. Nah, di sini kita isikan, kita pilih di sini sarjana ilmu perpustakaan ya, teman-teman, di sini. Lalu kita tahun masuk kita isikan. Lalu untuk tahun lulus kita isikan juga. Nah, di sini untuk NIM kita isikan. Ini jangan sampai salah, kita harus benar sesuai yang ada di berkas ya, teman-teman. Nah, masih studi atau kuliah ini tidak. Lalu untuk rata-rata ujian akhir atau IPK kita isikan ya, teman-teman. Nah, di sini sudah terisi semuanya, teman-teman. Sudah terisi semuanya. Setelah itu kita pilih simpan di sini ya, teman-teman. Oke, kita klik simpan di sini. Nah, data riwayat berhasil disimpan ya, teman-teman. Kita pilih oke. Kita cek di sini. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada dua ya, teman-teman. Yang di atas tadi ini yang lama, ini data yang lama. Lalu yang di bawah ini yang perbaikan tadi ya, perbaikan atau tambah riwayat tadi ya, teman-teman. Ini yang baru, yang di bawah ini yang baru ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada dua, teman-teman. Satu yang lama, satu yang baru. Nah, ini, nah kita hapus salah satu ya, teman-teman. Kita hapus salah satu, ini yang lama, ini kita hapus ya, teman-teman. Oke, kita hapus salah satu, yang lama, kita pakai yang baru karena yang sesuai ini yang baru ya, teman-teman, yang sesuai. Kalau yang lama tidak sesuai. Setelah itu kita hapus yang lama ya, teman-teman. Oke, kita di sini. Nah, data riwayat berhasil dihapus. Oke. Nah, kita cek lagi. Nah, di sini sudah yang baru ya, teman-teman. Yang lama sudah tidak ada. Nah, tinggal yang baru. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman, agar nanti di aplikasi Dapodik ini bisa masuk, langkah selanjutnya kita harus sinkronasi ya, teman-teman. Kita harus sinkronasi. Oke, kita coba langsung sinkronasi, teman-teman. Kita masuk ke aplikasi Dapodik. Nah, di sini untuk perbaikan riwayat pendidikan di PTK datadik.kemendikbud.go.id. Nah, di sini sudah selesai ya, teman-teman. Ini sudah selesai. Langkah kita selanjutnya kita masuk ke Dapodik. Kita keluar di sini. Setelah itu kita kembali ke admin, masukkan kode. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya untuk di PTK data di sini sudah diperbaiki atau sudah perbaikan, sudah selesai. Nah, langkah kita tinggal ke Dapodiknya. Nah, kita sudah masuk di admin Dapodik ya, teman-teman. Setelah itu kita tinggal sinkronasi ya, teman-teman. Kita tinggal sinkronisasi. Kita masuk ke pengaturan, kita pilih di sini, masukkan kode. Nah, kita isikan KS ya, KS-nya ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih validasi lokal ya, teman-teman. Oke, untuk validasi lokal sudah selesai, kita langsung sinkronasi, teman-teman.
Oke, nah di sini untuk koneksi dengan server sudah terhubung ya teman-teman. Oke, kita langsung sinkronasi di sini dan kita tunggu sampai sinkronasi selesai teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini untuk sinkronasi sudah selesai. Waktu sinkronasi 3 menit 25 detik ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini hanya mengingatkan ya teman-teman, di sini kalau sinkronasi biasakan lebih dari 1 kali ya teman-teman, 2 kali atau 3 kali lebih banyak lebih baik ya teman-teman kalau untuk sinkronasi. Nah di sini nanti saya mau sinkronasi lagi. Nah sekarang kita kembali ke admin. Oke, sekarang kita sudah masuk di admin ya teman-teman. Oke, kita langsung pilih di sini, tarik data di sini. Oke, untuk validasi sudah selesai nih. Nah setelah itu kita langsung tarik di sini, kita pilih ya. Oke, untuk koneksi dengan server sudah terhubung ya teman-teman, di sini sudah terhubung. Kita langsung tarik di sini. Nah di sini untuk proses tarik sudah selesai ya teman-teman, 1 menit 18 detik ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek ya teman-teman, kita cek di GTK atau Tendik ya teman-teman, kita cek. Nah di sini kita masuk ke GTK, setelah itu kita masuk ke Tendik. Nah kita pilih PTK yang perbaikan ya teman-teman, kita pilih PTK yang ada perbaikan riwayat pendidikan ya teman-teman. Di sini setelah itu kita pilih ubah. Kita coba pilih di riwayat pendidikan di sini teman-teman. Nah di sini ya teman-teman, di sini sudah masuk teman-teman. Nah di sini berhasil masuk. Nah di sini ini tadi yang baru ya teman-teman, ini yang perbaikan baru. Nah di sini ini yang perbaikan riwayat pendidikan yang baru tadi ya teman-teman, yang diimpun lewat ptk.kemendikbud.go.id ya teman-teman. Nah di sini ini sudah berhasil masuk ke aplikasi Dapodik versi 2024.a ya teman-teman. Nah di sini ada informasi ya teman-teman. Nah, perubahan data riwayat pendidikan formal dengan kualifikasi D4 atau S1 hanya dapat dilakukan di aplikasi individual GTK atau ptk.datadik.kemendikbud.go.id ya teman-teman. Nah di sini ya perbaikan di sini yang dari ptk.datadik.kemendikbud.go.id ini sudah bisa masuk di aplikasi Dapodik di sini ya teman. Ini berhasil ya teman-teman. Nah ini berhasil. Untuk yang data lama tadi sudah tidak ada ya teman-teman, karena sudah dihapus. Nah ini digantikan dengan yang baru tadi, yang baru dimasukkan tadi ya teman-teman. Nah di sini sudah masuk teman-teman. Nah di sini di PTK Datadik ini bisa memperbaiki secara mandiri ya teman-teman. Ini bisa memperbaiki secara mandiri. Ini kalau untuk masuk ini masih ingat bisa langsung masuk, tapi kalau sudah tidak ingat atau lupa ini bisa minta ke operator atau admin Dapodik ya teman-teman untuk masuk ke ptk.datadik.kemendikbud.go.id ini ya teman-teman. Apabila nanti lupa untuk passwordnya bisa minta di update di SP Datadik ya teman-teman, minta di update di SP Datadik teman-teman. Nah jika sudah teman-teman, ini sudah berhasil masuk di aplikasi Dapodik, kita sinkron lagi ya teman-teman. Kita sinkronasi, kita masuk ke pengaturan, kita pilih tukar akses, kita masukkan kodenya, kita ketikkan KS nya. Oke, kita validasi. Oke, kita langsung sinkron teman-teman. Oke, di sini untuk koneksi dengan server sudah terhubung. Sekarang kita sinkronasi saja di sini.
Oke teman-teman, untuk sinkronasi ini sudah selesai 3 menit 45 detik. Kita sinkron lagi ya teman-teman di sini. Oke teman-teman, di sini untuk sinkronasi yang kedua sudah selesai. Setelah itu kita kembali ke admin lagi. Nah teman-teman, untuk sinkronasi tadi sudah selesai. Nah di sini untuk perbaikan riwayat pendidikan jenjang D4 S1 ini sudah masuk di aplikasi Dapodik. Nah karena tadi untuk tarik data sudah selesai ya teman-teman, untuk tarik data sudah selesai. Nah setelah tarik data selesai, kita sinkronasi ya teman-teman untuk mengirim ke server ya teman-teman. Nah setelah tarik data selesai, kita harus sinkronasi lagi ya teman-teman. Oke, sekian ya teman-teman, gimana cara mengatasi riwayat pendidikan D4 atau S1 di aplikasi Dapodik versi 2024.a ini sudah selesai. Nah di sini mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Nah untuk teman-teman, mengingatkan kembali untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru menonton video ini, jangan lupa dukung terus channel ini biar tambah maju lagi, yaitu dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe ini sangat gratis, tidak dipungut biaya. Jadi bagi teman-teman yang belum, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya dulu, tentunya bagikan ke teman, saudara, kerabat, dan medsos sekalian, dan aktifkan terus ikon tanda loncengnya biar nanti tahu informasi-informasi atau video-video berikut dari saya ya teman-teman. Sekian teman-teman, jika ada kata-kata saya yang salah dalam pembuatan video tutorial ini, saya Adiram Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.